Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam kecemplung sumur. Semoga yang jawab salam semuanya panjang umur. Daun salam dicampur seketeki. Semoga yang jawab salam semuanya murah rezeki. Daun salam sudah merekah. Semoga Bapak Ibu yang jawab salam semuanya putra-putrinya solih dan solikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fassalli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala TK Islam Terpadu Bina Insani Ustazah Ana Sucirinawati. Yang kami hormati Kepala KB Islam Terpadu Bina Insani Ustazah Kartini. Serta yang kami hormati Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kalau tadi sudah tepuk semangat macam-macam ya, bagaimana kabarnya, bagaimana jawabannya, minta tolong ini untuk acara ini, di acara saya, jawabannya diganti Ibu. Nanti kalau saya tanya, apa kabar hari ini? Bapak Ibu menjawabnya adalah, Alhamdulillah, biasa-biasa saja, Allahu Akbar, gitu ya. Biasanya semangat, ini pokoknya biasa-biasa ya. Alhamdulillah, biasa-biasa saja, Allahu Akbar. Siapa Bu? Oke. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, biasa-biasa saja, Allahu Akbar. Kenapa Pak Bu kok biasa-biasa saja? Karena kita itu nggak usah nunggu hebat untuk bersyukur pada Allah. Nggak perlu nunggu anak kita luar biasa untuk bersyukur kepada Allah. Nggak nunggu anak kita jadi spesial ranking 1 juara macam-macam untuk bersyukur pada Allah. Bahkan anak kita tuh biasa-biasa saja. Kita itu harus bersyukur pada Allah. Bahkan anak kita meskipun banyak kekurangan, meskipun banyak pola tingkahnya, itu adalah nikmat yang Allah berikan yang patut kita syukuri. Apapun kondisinya, itu semuanya nikmat dari Allah. Sehingga biasa-biasa sekalipun tetap kita mengucapkan Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu bapak rahimakumullah, ini dalam waktu kurang lebih 40 menit ya Pak Bu ya. Kita nanti akan bersama-sama daripada nanti anak-anak menunggu terlalu lama. Kalau di judul itu dituliskan kata kuncinya akil balik, karena memang akil balik ini menjadi FYP, menjadi trending topic, menjadi hot issue Bapak Ibu. Kalau kita nih kemarin Bina Insani itu pertama memulai dengan mengejar prestasi. Jadi kalau Bapak Ibu yang di SD, di TK itu sering lihat flyer-flyer juara, ya karena memang awalnya kita bagaimana caranya mencetak anak-anak yang berprestasi. Begitu anak-anak yang berprestasi sudah kita dapatkan, masih ada yang kurang nih. Apa? Ternyata Al-Qur'annya kita belum dapat. Maka kemudian kita mencanangkan sekolahku sahabat Al-Quran, targetnya sampai surat ini, targetnya sampai sekian juz, targetnya sampai membaca dan murojaah sekian. Udah kita dapatkan dan masih berproses sampai hari ini. Tapi nyatanya begitu Al-Quran udah kita dapatkan, ada satu lagi yang harus kita kejar, yaitu apa? Karakter. Karakter inilah yang akan menjadi kunci kata akil balik dalam kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Kalau tadi Ustazah Ana itu menyampaikan akil balik itu tandanya adalah mumazis, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga mukalaf, bisa melaksanakan kewajiban. Dan melaksanakan kewajiban itu Bapak Ibu tidak sadek-saknyek ya. Tidak mak beduduk. Ini bahasa Yunani, mohon maaf ya. Tidak ujuk-ujuk ya. Apa ada nih non saya nih Bapak Ibu. Apa ada anak itu, ayo nak, kamu sekarang udah waktunya sholat, segera sholat.
Apa iya semua anak? Oh ya Bu, siap, laksanakan. Segera ke masjid, langsung wudhu, langsung sholat, ambil sajadah. Kita ilonggo Bu. Ya. Ayo nak, sudah jam 5, bangun sholat subuh. Oh ya siap, laksanakan. Tidak ada kelihatannya. Tidak ada itu, mukalaf itu mendadak. Saat-saatnya tidak ada. Yang ada apa? Ngolat dan ngolet. Yang ada menunda dan menunda. Yang ada adalah bentar mah. Kenapa? Karena memang yang namanya mukalaf itu tidak langsung jadi. Tetapi adalah proses. Bisa di slide selanjutnya Bapak Ibu. Kalau tadi Ustazah Ana, saya bawa pointer ajaib. Ini hasil sitaan dari anak-anak nih Bu ya. Jadi dari anak-anak ke sekolah bawa laser ini Pak Tanto aja bawa ya. Jadi kalau tadi Bu Ana menyampaikan tentang sidik, ini kurikulum yang akan dikuatkan di Bina Insani dalam mencapai karakter untuk iman, inovasi, dakwah, sinergi. Sidik ya, sinergi, iman, dakwah, inovasi dan Qur'ani. Ini Qur'aninya malah hilang nih di bawah nih Bu, Qur'ani. Yang ingin saya sampaikan di awal ini Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ini kami undang untuk mengikuti SOTS, untuk mengikuti sekolah orang tua soleh. Karena untuk membentuk karakter anak itu tidak cuma di sekolah. Tidak cuma oleh Bapak Ibu guru. Tidak cuma oleh mata pelajaran yang diajarkan wali kelas. Tetapi juga adalah hasil kolaborasi, hasil kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Next Bu. Itulah sebabnya pertanyaan pertama adalah, mengapa sih kok kita itu harus belajar parenting? Bentar ya Bu, biasa usung-usung dewe yang ini Bu. Mengapa sih kok kita itu belajar parenting Bu? Karena yang pertama itu Bu, anak itu adalah amanah. Kalau dalam next Bu, next. Kalau dalam surat At-Tahrim dinyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Saya tanya ibu-ibu, terutama bapak-bapak, saya Pak, besok di akhirat itu yang ditanya tentang anak-anak kita, itu kepala sekolah atau kepala keluarga, Pak? Pak, yang ditanya oleh Allah besok di akhirat, Pak, itu adalah kepala sekolah atau kepala keluarga? Jelas, Pak. Enggak mungkin kalau kita bantah, ya Allah, aku kan harus bayar larang-larang. Enggak mungkin kita itu akan jawab, ya Allah saya udah bayar mahal-mahal, ya tanggung jawabnya kepala sekolah dong. Enggak mungkin. Kenapa? Anak itu bagaimanapun jenengan itu membayarnya mahal. Sudah kursus macam-macam, sudah les macam-macam, ekstra macam-macam. Tetap kembalinya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Maka ini menjadi peran penting nih Bapak Ibu, kesadaran buat kita bahwa anak itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Betapapun sekolahnya di mana, lingkungannya seperti apa, teman-temannya siapa, tetap orang tua itu akan ditanya oleh Allah. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, parenting itu Bu, adalah menjadi hujah, menjadi argumen kita di hadapan Allah. Misalnya Bu, mohon maaf ya Bu ya. Pak Nun Sewu, kita ini kalau lihat sejarah. Ada anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang ketika dipanggil naik kapal, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku ayo naik ke kapal. Anaknya enggak mau. Tapi apakah Nabi Nuh dihukum? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah mengajak. Karena Nabi Nuh sudah belajar. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah berusaha. Tugas kita nih Bu, Pak, tugas kita itu bukan berhasil Pak. Yakin Pak? Apakah anak kita itu jadi soleh apa tidak? Na'udzubillah, kalau tidak soleh. Apakah anak kita itu baik atau tidak? Itu tuh bukan urusan kita. Tugas kita nih orang tua adalah berusaha. Tugas kita adalah fazakir innama anta muzakir. Kalau soal anak soleh tidak soleh itu Pak Bu, yang memegang hati anak kita itu bukan kita. Tapi yang memegang adalah Allah. Dan itu harus kita sadari betul Bu. Itu adalah kunci tauhid pertama dalam pendidikan anak. Bahwa anak itu adalah miliknya Gusti Allah. Itu disampaikan betul Bu.
Kenapa? Saya sering menjumpai orang tua itu kalau, maaf ya Bu ya, kalau di SD itu kadang ada yang berkeluh kesah, Pak, saya tuh kurang apa Pak? Anak-anak itu mau minta apapun saya kasih. Dia minta apa saya kasih. Dia jajan ya saya jajanin. Dia minta macam-macam ya saya sediain. Tapi kok anak saya yang ngelawan ya? Hati-hati. Sandaran kita bukan amal kita, bukan perbuatan kita, tetapi adalah kepada Allah. Pemberian kita itu Bu, tidak bisa menjadi apa-apa kalau kita tidak sandarkan kepada Gusti Allah. Maka yang kenapa kok kita itu harus, yang kedua dulu Bu, harus belajar karena anak adalah amanah. Yang kedua ibu-ibu, bapak sama rahmatullah, kenapa kok kita belajar parenting? Karena kekhawatiran anak kita jadi lemah. Waliyakhsal lazina law taraku min khalfihim dzurriatan dhiyafan khafu alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Hari ini nih Bu, tantangan parenting kita, tantangan mendidik anak-anak kita itu lebih ngeri daripada zaman kita kecil dulu. Kalau zaman kita kecil dulu Pak, wes jangankan kok diajari, nggak diajari pun insya Allah tuh jadi anak baik Pak. Kenapa? Belum ada musuhnya. Dulu apa ada yang namanya YouTube? Ada namanya YouTube Bu? Belum ada. Apakah ada yang namanya Twitter? Nggak ada. Apakah ada yang namanya TikTok? Belum ada. Netflix? Belum ada. Dulu paling TV Bu, zaman saya minimal adalah TVRI. Apa bahayanya kelom pencapir Bu? Paling ngopol ya album minggu lah. Album minggu ya Allah tua banget aku Bu. Zaman dulu zaman kecil nontonnya ya album minggu, Yonkuro, Doraemon, apa bahayanya? Aman aja Bu. Anak-anak kita zaman kecil dulu itu dilepas sana keluar, ya. Ditangkap sama tonggone itu, tonggone masih apian. Bahkan kalau sama tetangganya, kamu udah makan belum? Ayo makan sini. Enak dulu kita Bu, aman. Kita aman, tetangga-tetangga aman, lingkungan-lingkungan aman. Dulu apa udah ada drakor Bu? Belum ada. Biar paling pol ya Osin, ada Osin. Ya Allah tuh, zaman biyen Pak Osin. Dulu jenengan kalau nonton kartunnya apa Pak? Zaman cilik Pak. Heman. Kartunya zaman dulu masih aman-aman aja Bu. Kenapa? Karena sumber kebenaran itu adalah cuma dua zaman dulu. Adalah orang tua dan Pak Ustadz atau guru. Jadi kalau hari ini nih Pak Bu, kalau anak-anak panjenengan kok mengatakan, Mama katanya ustazah begitu, itu anugerah yang luar biasa Bu. Kenapa? Artinya anak-anak kita masih punya sumber kebenaran yang diyakini betul. Mama katanya ustazah kalau makan sambil duduk. Itu sumber kebenaran yang harus diikuti. Nah kita sebagai orang tua harus merespon dengan positif. Kesalahan kita di rumah dan di sekolah adalah ustazahnya udah bilang begitu. Kemudian orang tuanya bertolak belakang. Mama kata ustazah makan harus sambil duduk. Tidak apa-apa ini dikit. Mama keburu lapar. Papa kata ustazah kalau makan harus doa dulu. Sudah. Kapan? Dalam hati. Nah kan berat begitu ya. Ini kan anak-anak itu kan polos ya Bu. Menerima kebenaran tuh enak. Dia masuk pulang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia keluar rumah mau main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata mainannya ketinggalan masuk lagi. Assalamualaikum. Terus mulai jengkel. Waalaikumsalam. Nah orang tua kan meresponnya tuh yang positif. Tidak boleh. Ini sumber kebenaran yang didapatkan oleh anak-anak kita dan harus kita lanjutkan. Kalau anak-anak kita itu kita serahkan kepada lingkungan yang tidak baik, kepada teman-temannya, terlebih kepada media sosial, entah itu TikTok, entah itu Short, entah itu YouTube. Kan anak-anak kita tuh kan saya Bu, pintar kulaan ya Bu ya. Dia tuh dapat dari mana nih, omongan dari mana ini?
Ini omongan dapat dari mana nih kok omong begitu? Ini kemarin ibu anak saya itu tiba-tiba disuruh makan nggak mau bu, disuruh makan nggak mau. Ternyata loh kamu kenapa Hikmah kok makan nggak mau? Ayah kata di TikTok siapa yang kenyang di dunia akan lapar di akhirat. Blaisa ibu. Siapa yang kenyang di dunia akan lapar di akhirat. Ini dapat dari mana nih kata-kata? Ternyata dia lihat TikTok, dia short. Nah, kalau nggak dapat penjelasan kan bahaya malah nak mangan malah medeni. Yang ketiga ibu bapak sama Allah. Kenapa kok kita harus belajar parenting? Adalah karena yang ketiga bu, next. Doa terbaik kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah itu bu, kalau ngasih doa, panduan doa pada kita, orang tanggung-tanggung. Enggak cuma jadi anak baik, enggak cuma jadi anak soleh, tapi menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Orang mau menyenangkan hati, tidak cuma prestasi, ranking 1 macam-macam, tapi adalah pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kalau dia menjadi pemimpinnya orang bertakwa, automatically dia jadi orang yang bertakwa juga. Akan kita mendambakan ya Pak Bu, mendambakan. Orang-orang itu, anak-anak kita mohon maaf, anak-anak kita itu seperti generasi-generasi sahabat. Ada minimal misalnya Zaid bin Sabit yang bisa menguasai bahasa asing dalam 7 hari saja. Yang kemudian menjadi penulis wahyu Al-Quran yang sampai sekarang masih ada. Ada Usamah bin Zaid yang 17 tahun sudah jadi panglima. Atau minimalnya lah Bu ya. Minimal kalau dulu Pak Presiden Soekarno itu menyatakan berikan saya 10 pemuda akan saya goncangkan dunia. Minimalnya begitu. Nah sekarang berikan saya 10 pemuda akan saya bentuk boy band. Kan bahaya. Terus macam-macam ya. Jadi ibu bapak sama rahmatullah, ada 3 motivasi utama. Kenapa kalau kita itu harus belajar parenting dan khususnya kami mengajak di SOTS ini, sekolah orang tua soleh ini, karena ada 3 dasar itu. Satu, anak adalah amanah. Yang kedua, kekhawatiran tentang keburukan lingkungan anak-anak kita. Yang ketiga, kita punya impian semua. Kita punya tujuan bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Next. Tugas kita nih Pak Bu, ketika kurikulum akhir balik kita canangkan, ada 3 ini Bu. Ada 3 target, ada 3 sasaran. Yaitu anak itu harus jadi Abdullah, kesadaran tauhid. Yang kedua harus jadi khalifah, dari kesadaran tanggung jawab. Dan menjadi dai sebagai kesadaran sosial. Kita akan bahas secara bertahap di SOTS mendatang. Kita pada hari ini fokus kepada Abdullah, kesadaran tauhid. Lanjut Bu. Sebelum anak-anak kita soleh, ibu bapak, mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita itu harus juga jadi orang tua yang soleh. Sekali lagi ibu bapak, mohon maaf, ini nasihat untuk saya dan ibu bapak sekalian. Jadi orang tua soleh itu keuntungannya bukan untuk anak-anak kita, tapi untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, sebagai hujah, sebagai argumen kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha loh. Ya Allah, saya ini sudah ikhtiar loh. Ya Allah, saya ini sudah maksimal loh. Saya sudah nyekolahkan anak saya di sekolah yang insya Allah terbaik. Saya sudah berusaha untuk jadi orang tua yang baik. Kalaupun kemudian anak saya tidak sesuai yang apa yang saya inginkan, hidayah di tanganmu ya Allah. Itulah yang menjadi tujuan utama kita nih Bapak Ibu. Bukan egois, bukan untuk menuntut anak kita, bukan. Anak nih, saya udah sholat. Nih mama udah sholat, mama udah sholat. Masa kamu nggak sholat? Bukan itu. Bukan untuk menuntut anak. Tapi adalah menuntut diri kita sendiri. Nah, ada 3 hal poin penting Bapak Ibu. Kalau kita ini pengen jadi orang tua soleh. Anggap saja ini adalah parenting jalur langit.
Parenting jalur langit setidaknya ada 3 hal ini. Yang pertama adalah soal level kesolihan. Yang hilang sekarang nih Bu. Yang hilang sekarang di dunia orang tua sekarang adalah soal keberkahan. Begitupun ilmu Bu. Ilmu itu sekarang Bu, mohon maaf. Ilmu ini sekarang kurang apa Bu? Jenengan lihat di status WA ada nasihat. Nanti lihat di media sosial ada nasihat. Nanti jenengan lihat di tempat lain ada nasihat. Di YouTube, kajian TV, macam-macam ada nasihat. Banyak nasihat, tapi kelihatannya zong. Kenapa nilainya? Keberkahan. Ada share-sharean WA, ya paling like. Ya. Ada orang yang sakit, ya paling copy paste, mendoakan tapi copy paste ya Bu ya. Amin ikut amin doang. Yo apik mending lumayan ya, daripada tidak sama sekali. Tetapi yang hilang adalah keberkahan. Kenapa kok keberkahan itu hilang? Mohon maaf Bapak Ibu. Ada yang hilang yang mungkin tidak kita tiru dari orang tua kita dulu adalah satu kata nih. Tirakat. Ini basa Jawa Ibu ya. Tirakat. Zaman-zaman orang tua kita dulu, kalau kita lihat orang-orang soleh itu, mereka itu rela kok puasa demi anaknya. Muasane anaknya. Kenapa? Mbah kok poso ben anakku pinter kok. Walaupun secara niat mungkin bisa kita berdebat, tetapi bahwa kesolehan orang tua itu akan ngefek kepada anak cucu keturunan kita itu sangat nyata. Seorang Imam Ahmad bin Hambal, itu kalau sholat sunnah, itu ditambah lagi. Kenapa? Saya ini pengen selesai sholat. Sholatnya pengen tak selesaiin, sudahlah, cukup sholat sunnahnya. Tapi begitu ingat anak saya pengen nambah. Kenapa? Biar kesolehan saya itu menurun kepada anak cucu keturunan saya. Doa kita nih Bu, level soleh itu tidak hanya berefek pada jangka pendek. Siapa tahu jangka panjang. Kalau nggak jatuh ke anak kita, siapa tahu jatuh ke cucu kita. Nggak jatuh ke cucu kita, jatuh ke cicit kita. Nggak jatuh ke cicit, jatuh ke buyut. Buyut ke, apa urutannya habis. Cucu, cicit, buyut, canggah, cicit cowet, macam-macam itulah pokoknya keturunan itu ya. Sampai ke bawah itu. Dan memang begitu nyatanya Bu. Kalau ada orang soleh, oh ki mbiyen turunane kiai kok. Oh mbiyen ki baik wong pinter kok. Oh baik wong soleh kok. Lah kita pengen seperti itu, level kesolehan itu bisa nurun ke anak-anak kita. Level kesolehan itu bisa nurun kepada anak cucu kita. Minimalnya Bu, minimalnya adalah jangan sampai untuk melepas doa. Doa ini penting. Imam Bukhari itu awalnya adalah anak yang buta. Tapi karena doa ibunya, kemudian mata beliau bisa melihat dan kemudian sekali lihat hadis langsung hafal. Bukan enak Bu ya. Anak-anak kita dulu Al-Qur'an, wis hafal. Pada medeni jeneng kita, Anak-anak coba dihafalkan halaman 3. Wis hafal. Kan nyenengke Bu. Kenapa? Keberkahan itu dari siapa? Enggak cuma dari anaknya, tapi juga dari orang tuanya. Imam Syafi'i. Kenapa kok bisa jadi ulama mazhab yang sampai hari ini kita kenal namanya? Karena orang tuanya Bu datang menghadap Allah di depan Ka'bah, membawa proposal, ya Allah jadikan anakku ini sebagai seorang alim. Dan terbukti kemudian sampai hari ini kita kenal namanya Imam Syafi'i. Level kesolihan. Level kesolihan ini menjadi sebuah nilai jalur langit yang tidak terbantahkan. Kalau kita baca dalam surat Al-Kahfi, dalam kisah Nabi Khidir itu Bu, Nabi Khidir itu sama Nabi Musa ketika membangun rumah roboh, Nabi Musa heran. Ngapain ini rumah roboh dibangun? Nggak ada yang bayar, nggak ada yang ngasih. Kata Nabi Khidir, di bawah rumah ini ada hartanya anak-anak yatim,
Dan orang tua dari anak yatim itu adalah ayah yang soleh. Ayah yang soleh. Karena ayahnya soleh itu nembus ke langit. Allah ngasih tahu kepada Nabi Khidir untuk menjaga harta dari anak-anak yatim. Level kesolehan. Yang kedua ibu bapak adalah makanan. Ini terutama nomor saya bu pak. Untuk bapak-bapak. Karena kita yang tugasnya nyari nafkah nih pak. Nafkah itu pak. Istri tidak berhak tahu berapa jumlah yang kita dapatkan. Nomor saya ya bu ya. Bu, kalau ibu kok tanya, Pak, penghasilanmu itu sebenarnya berapa sih? Bapak tidak wajib menjawab. Jangan protes. Tetapi Pak, kalau istri tanya, Pak, uangmu ini halal atau tidak? Itu wajib untuk dijawab. Kalau ditanya berapa sih penghasilanmu Pak? Enggak wajib jawab. Tetapi kalau ditanya, Pak, ini halal apa tidak? Wajib jawab. Kenapa? Ini level makanan. Makanan halal itu, kalau kisah yang terkenal Bapak Ibu, kisah yang terkenal adalah ada seorang pemuda makan buah, baru dapat separuh dia sadar dan kemudian minta kehalalan dari pemilik kebun apel itu dan kemudian menurunkan anak cucu yang soleh-soleh. Ada seorang kisah bu, kisah namanya Yazid Al-Bustami. Ini seorang ulama salaf. Yazid Al-Bustami itu suatu hari mengadu pada ibunya waktu masih belajar. Wahai ibu, kenapa ya saya ini kalau menghafal kok susah sekali? Karena ulama harus belajar kitab, belajar Al-Quran, dihafal. Saya kok menghafal ini kok susah sekali. Kalaupun ingat cepat lupa. Apa ya bu? Apa ya yang jadi masalah saya? Dapat cerita begituan, ibunya baru ngaku pak. Wahai anakku, maafin ibu. Mungkin itu adalah salahnya ibu. Dulu waktu ibu mengandung kamu, ibu pernah dalam kondisi sangat lapar sekali dan menemukan sebutir kurma. Ibu tidak tahu itu kurmanya siapa, itu kurma milik siapa, tapi saking laparnya ibu makan. Mungkin karena itulah kamu susah menghafal. Dapat cerita demikian bu, ini Yazid Al-Bustami mencari si pemilik kurma, karena nggak ketemu dia sedekah banyak sekali untuk menebus kurma yang dimakan oleh ibunya. Nah, ini introspeksi kita nih Pak. Dengan saya waktu kita kecil kan juga begitu ya. Jadi ibu-ibu kok anak-anak kok bawa makanan yang bukan haknya, ditanya ini makanannya siapa? Ya. Jangan kayak saya zaman kecil bu. Ya. Jangan zaman kecil ya. Menek pelem bu, nyolong pelem ya, nyolong pelem ya. Sampai ke rumah mbah itu bukan ditanya iki weke sapa. Cuma malah ditanya, loh, lah kok si jitok? Golek meneh dari satu jaan. Nah, kan berarti harus ditanya. Jadi Aceh yang jatuh ke jalan, rambutan yang jatuh ke jalan, makanan, minuman, snack yang kalau bukan haknya jangan dimakan. Makanan ini akan menjadi bagian dari tubuh kita yang kita makan, menjadi nutrisi, menjadi daging. Kalau daging itu bagian dari yang haram, maka akan berakibat negatif. Berakibat negatif, minimalnya bu, kalaupun nggak anak nakal bu, kalau nggak anak kita susah diatur, minimalnya adalah doa susah dimustajab. Kalau doa susah dimustajab, kalau doa susah dikabulkan, lah apa yang mau jadi senjata kita? Nabi menyatakan ada seorang musafir, rambutnya kusut, tanahnya bajunya lusuh. Dia mengangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi. Kata Nabi, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Pakaiannya haram, makanannya haram, apa yang ia pakai haram. Ini tugas kita nih Pak. Sebagai kita nih laki-laki, kalau ibu tanya berapa jumlah uang kita nggak wajib tanya. Tapi kalau istri, anak-anak kita ini halal nggak Pak? Kita yang wajib menjawab. Ibu-ibu juga begitu. Ya. Kalau wanita-wanita solehah zaman dulu itu,
menyatakan, wahai suamiku, kerjalah kamu. Bawa nafkah halal kepada kami. Bawa nafkah, bawa rezeki yang halal kepada kami. Kalau lapar, insya Allah bisa kami tahan. Tapi kalau siksa neraka, siapa yang bisa menahan? Maka bawa yang halal-halal saja. Yang ketiga adalah keteladanan. Nah, tentu adalah contoh. Ya. Contoh ketika kita itu mau mengajak anak, mau belajar kepada parenting untuk anak, ya kita harus memberikan contoh yang baik. Ya. Ya Allah ya Rabbi, dari tadi kok main HP terus itu bagaimana? Tapi ibunya juga main HP, Sudah, HP-nya sudah, dari tadi dikasih tahu ya Allah. Tapi ibunya masih nyekel HP terus ibu. Ketika kita itu tidak memberikan keteladanan, ya akibatnya anak akan melihat kita. Pak, ada nggak sih anak yang sengaja nakal itu ada nggak sih? Besok kalau gede aku mau melawan ayah, awas ayah tak jotos ya nanti. Enggak ada. Apa ada anak yang punya rencana jahat kepada ibunya di masa kecilnya? Enggak ada. Yang ada adalah apa yang dia lihat. Nah, jangan sampai yang dia lihat, yang banyak mayoritas dia lihat adalah yang negatif. Yang harus dia lihat adalah yang positif. Kita nih kan orang dewasa ya Bu ya. Kita harus ngertiin anak. Bukan anak yang ngertiin kita. Kita ini kalau marah-marah itu kadang kualik-walik. Ya Allah ya Rabbi, kamu tuh tahu nggak sih mama tuh lagi capek. Coba deh ngertiin mama sedikit gitu loh. Dulu sing tua sing ndi to jane iki. Kok malah anak yang suruh ngertiin orang tuanya. Kita yang harus ngertiin anak kita. Kita yang harus memahami anak-anak kita. Kita yang harus masuk ke dunia anak-anak kita. Lanjut Bu. Maka ibu bapak, jamaah ketika orang tua kita selaku orang tua itu menjadi orang tua yang solih, menjadi orang tua yang kuat, maka tugas kita sebenarnya adalah menanamkan pada diri kita dan anak-anak kita tentang 3 hal ini. Minimalnya adalah tentang 3 hal ini. Pertama adalah mengenal Allah sebagai pencipta. Kaitkan apapun yang diceritakan, yang dikatakan, yang ditanyakan oleh anak-anak kita kepada Allah. Jangan keburu-buru menjawab secara ilmiah. Mah kok ada hujan sih? Jangan keburu-buru. Nah, hujan itu dari air laut. Air laut kemudian itu menguap menjadi awan. Awannya bergumpal-gumpal. Iki opo meneh. Jawaban pertama adalah, nah hujan itu dari Allah. Kok bisa? Baru jelaskan. Diselen ya Bu. Ketika kita semuanya kaitkan kepada Allah, itu akan menjadi tauhid di situ. Kok nilai saya jelek sih Bu? Ya berarti mungkin kamu baru dapat ujian dari Allah, biar berlatih sabar. Ini Bu, kalau saya ini kebetulan guru PAI begitu ya Bu ya. Guru PAI kok ada anak-anak nilai di bawah KKM, enggak saya suruh remedi Bu. Khusus PAI ya Bu ya. Pak, nilai remedi, enggak, kamu sholat duha. Loh kenapa Pak? Kamu sudah berbuat dosa. Nilaimu jelek tuh kamu tuh mengecewakan Pak Tanto, mengecewakan orang tua muda sana, sholat tobat sana. Sholat tobat Bu. Kenapa? Intinya adalah dia harus tahu ini salah, nilai jelek itu salah. Bukan karena soal akademisnya, tetapi ikhtiarnya untuk berusaha. Nah, mengecewakan orang tua itu dosa. Sudah sholat tobat saja. Enggak perlu remedi. Udah sholat duha, udah sholat tobat sudah Pak, udah selesai. Kalau ada yang masih ngayal lagi, enggak mau Pak, ya udah. Nulis surat Al-Baqarah. Udah kaget tuh. Ayat 1. Lah ya Allah. Ayat 1 aja. Udah kaget. Kenapa? Yang paling penting adalah kita kembalikan kepada Allah dulu. Yang kedua Ibu Bapak adalah menyadari nikmat dari Allah. Ini dia. Ini adalah salah satu potensi untuk mengenalkan Allah itu lebih dekat itu adalah mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kok kita ini harus sholat? Karena kita udah dikasih tubuh, dikasih badan yang sehat, usus, jantung, paru-paru. Masa iya kita enggak berterima kasih pada Allah?
Bagaimana caranya berterima kasih pada Allah? Melalui sholat. Kalau kita dapat HP, bisa jajan, bisa nonton YouTube, bisa dapat waktu luang, itu semuanya kembalikan bahwa itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Kaitkan semuanya ini Bapak Ibu, kaitkan kehidupan anak-anak kita itu dengan Allah. Ketika ditanya, ketika cerita, ketika curhat, ketika bermain, semuanya kembalikan kepada satu kata kunci, yaitu Allah Ta'ala. Begitupun dengan menjadikan Allah sebagai alasan utama. Kenapa kok harus berbakti pada orang tua? Karena perintah Allah. Kalau anak-anak yang SD ini Bu tanya mesti, Pak, kenapa kok babi itu haram? Apa Bu jawabannya? Kenapa kok babi haram? Kenapa nggak boleh makan babi? Jawabannya apa Bu? Jawaban pertama adalah karena perintahnya Allah. Kalau kita jawabnya ilmiah, Pak, kenapa kok babi haram? Oh, karena di babi ada cacing pitanya. Oh, berarti kalau cacing pitanya dibersihkan berarti boleh. Kenapa Pak kok babi haram? Oh, karena itu babi itu binatang jorok, makanannya itu kotorannya sendiri. Oh, berarti kalau babi dibersihkan halal. Bukan itu. Tapi titik kuncinya adalah karena Allah. Kenapa kok begini? Karena perintah Allah. Kenapa nggak boleh begitu? Karena Nabi Muhammad melarang. Itu adalah ketentuan tauhid pertama adalah mengenalkan kepada Allah dan Rasul. Nggak usah macam-macam aneh-aneh ilmiah macam-macam. Ilmiah itu kedua. Ilmiah itu kedua. Pertama adalah Allah dan Rasul. Kenapa kalau ada lalat masuk ke gelas, ada ilmunya, lalatnya kok dimasukin dicelupin begitu? Jawaban pertama adalah karena Nabi Muhammad mengajarkan begitu. Baru dijawab ilmiahnya. Karena sayap lalat, satu ada penawar, satu ada racun. Nggak tahu mana racun, mana yang penawar. Masukin aja semuanya selesai. Alasan ilmiah itu kedua. Alasan pertama adalah karena Allah yang nyuruh begitu. Karena Nabi Muhammad menyukai ini. Karena Nabi Muhammad nggak suka itu. Karena Allah melarang. Misalnya Bu. Yang terakhir Bapak Ibu, Assalamualaikum. PR kita nih orang tua. Bagaimana caranya untuk kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita? Cara mendidik anak-anak kita. Ini dari kecil sampai gede besok Ibu. Ada di surat An-Nisa ayat 9. Faliyatakumullah wal yaqul qawlan sadida. Pertama adalah faliyatakumullah. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah. Apa itu Pak takwa? Pengertian takwa kita paling mudah adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Apa maksudnya? Ada aturan. Ada aturan. Kita nih di organisasi kerja ada aturan. Kita di RT, di RW, apa pernah RT saya ikon laporan 25 juta, ada SOP laporan. Jenengan PKK, jenengan dawes macam-macam ada aturan. Begitupun rumah tangga. Begitupun keluarga anak-anak juga harus ada aturan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Misalnya kita nih marah sama anak. Kamu kok main HP terus sih? Dari tadi main HP terus ya Allah ya Rasulullah. Pertanyaannya ada nggak aturan main HP? Boleh berapa lama? Tiap hari apa? Jam berapa? Kalau nggak ada larangan, kalau nggak ada aturan, yo jangan salahin anak kita. Udah malam, ayo tidur dari tadi disuruh tidur. Ada aturan nggak harus tidur jam berapa? Kita nih Bu harus ada aturan. Jajan, wah ini apalagi anak-anak kita. Nanti di sekolah jajan. Setiap ada yang lewat jajan terus. Halo cilok, mama, cilok. Ya. Nanti ada yang jajan lagi. Apa estung mama jalan lagi bakso mama mama lah ada aturan nggak jajannya kapan bolehnya berapa batasannya harus ada aturan dong. Ikuti saya nih Bu, ikuti apa prinsip dalam aturan. Kebutuhan dengarkan saya Bu, kebutuhan dipenuhi, keinginan dibatasi,
Ulangi, kebutuhan dipenuhi, keinginan dibatasi. Apapun kalau itu soal kebutuhan, kewajiban kita Pak Bu, ngasih. Nah kamu sekolah, mama sekolah butuh mewarnai, beliin. Mama butuh buku tulis, kasih. Mama butuh tas baru, sepatu baru, yes kasih. Kalau itu memang kebutuhan, penuhi. Tapi kalau keinginan, batasi. Kalau memang over deh, kalau memang sudah teratur tapi bisa di skema, oke. Tapi kalau over jajannya, over main HP-nya, over bangun tidurnya, over dibatasi. Ada anak yang tiap minggu minta beli buku, terus minta beli, ayo mama ke Gramet, ayo mama beli komik, ayo mama beli. Kalau itu over, dibatasi. Anak-anak, kita nggak bisa beli buku setiap pekan, kita harus sebulan sekali saja. Silakan kalian usul tanggal berapa kita mau ke Gramedia. Terima tuh Bu. Nanti ada yang usul tanggal 5, ada yang tanggal 20, anak paling kecil tanggal 40. Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi apa? Dibatasi. Semua keinginan harus dibatasi. Enggak boleh keinginan kok, udah terserah kamu. Ya udahlah, yang penting dia bahagia, yang penting dia senang. Justru akan merusak. Keinginan, kesenangan kok tanpa batasan, bukannya wujud kasih sayang, tapi wujud kejahatan. Kesenangan tanpa batasan bukan malah menjadikan anak kita baik, malah akan makin merusak. Kalau kesenangan itu tidak ada batasan. Makan itu ada batasan, minum ada batasan. Semua kita punya peraturan. Jadi yang pertama Ibu Bapak, belajar SOP. Kalau di rumah saya nih misalnya adalah setiap anak saya boleh mainin HP adalah setelah pulang sekolah. 3:30 sampai di rumah, dia boleh main HP sampai jam 5:30, 2 jam. 5:30 sampai selesai, besok pagi HP off. Sholat subuh, no sholat subuh, no HP. Sudah jelas, anak-anak udah tahu. Pokoknya kok jam 5 menit lagi, oh dia langsung jenggilat. Kenapa? Daripada main HP mending sholat subuh. Kenapa? Biar dia ada aturan. Rumah tangga tanpa aturan, inilah maksudnya faliyatakumullah. Kita itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya tinggal ini non sewu kita nih Pak, sebagai laki-laki nih Pak, sebagai kepala keluarga Pak. Ya memang harus punya power. Memang harus punya kekuatan, punya strength. Sebagai ayah memang kita harus begitu. Ada aturan. Ini aturan ayah. Ayah yang bikin aturan. Kalian kasih masukan silakan. Kalian kasih nasihat silakan. Ayah ada yang salah silakan tegur. Ya memang harus bilang begitu Pak. Karena kita yang akan ditanya nih Pak. Kita nih yang akan tanggung jawab nih Pak. Yang kedua Ibu Bapak adalah waliyaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Apa itu perkataan yang benar Bapak Ibu? Ngobrol. Omong-omong. Omong-omong yang tidak penting itulah yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu kok non sewu Pak? Ibu-ibu nih kok bisa dekat dengan tetangganya? Banyak ngomong penting apa enggak penting? Enggak penting. Bu, ngerti enggak? Tanggone kae dulu. Ya Allah ya Rabbi, kit wingi kok klambine kuwi terus kudunge kuwi terus ya Allah aku tak ganti. Duwe riyone ngomong kan rasan-rasan tuh ngomong enggak penting, Bu. Karena ngomong enggak penting jadi akrab. Bapak Ibu itu, kita sama anak-anak itu jangan selalu ngomong yang serius bagaimana pelajaranmu. Tadi di sekolah ajarin apa? Itu belakangan. Ngomong aja soal kartun, Esen Ali, apa Boboiboy ya. Atau apa dia kalau suka FF ya kita ngomong FF. Dia suka Roblox ya kita ngomong Roblox begitulah. Biar apa? Nyambung. Bonding itu kuncinya adalah omong-omong. Semakin kita jarang omong-omong, makin jauh. Kalau anak kita jarang omong-omong sama diri kita, dia akan omong-omong sama temannya. Itulah sebabnya begitu dia gede, dia lebih percaya pada temannya daripada kita. Kenapa? Omong-omongnya sama temannya. Ngobrolnya sama temannya, Bu. Maka mulai sekarang membawa anak-anak kita masih kecil, terutama yang TKKP SD awal itu, ajak omong-omong Pak, ngobrol.
Nah ini ada rumusnya. Tidurkan Bu, rumus ngobrol. Sadar penuh. Ulangi, sadar penuh. Hadir utuh. Ulangi, sadar penuh. Hadir utuh. Kalau di tempat kerja Pak, silakan jenengan sadar penuh, hadir utuh untuk kerja jenengan. Ibu-ibu, waktu PKK, waktu dawis, waktu pengajian, waktu muslimatan, silakan jenengan sadar penuh, hadir utuh untuk kegiatan itu. Tapi begitu pun untuk anak. Begitu sudah sampai anak, sadar penuh, hadir utuh. Tinggalkan tuh semua setan-setan kotak. HP kotak, kompor kotak, mesin cuci kotak, TV kotak, laptop kotak, sebagai setan-setan kotak tinggalkan. Sadar penuh, hadir utuh. Kita itu enggak cuma soal dekat, tapi harus bersama. Ada kita makan, ya dekat, makan bersama, makan ini, makan. Tapi masing-masing pakai HP sendiri-sendiri. Itu bukan bersama, itu cuma dekat anak. Kita enggak cuma di dekat anak, tapi bersama anak. Nah nanti kesempatan Ibu, habis ini kita bikin bekal untuk anak, sadar penuh, hadir utuh. HP ini simpen sih. Wes ora nyekel HP sudah mati Bu, santai wae. Ora nyekel HP sak jam ora mati udah, santai wae, ora kiamat udah. Sadar penuh, hadir utuh. Pokoknya fokus untuk anak kita. Kalau lihat tayangan-tayangan di YouTube ada seorang anak bilang itu ayahnya suka senang bermain sampai ketika video tertentu anaknya bilang ayah adalah sahabat terbaikku. Itu kalau ada anak kok bisa bilang begitu tuh rasanya maknyes. Ayah, ibu adalah sahabat terbaikku. Dan itu memang PR untuk kita nih Bu. Memang PR untuk saya selaku orang tua juga, selaku guru juga, untuk Bapak Ibu selaku orang tua dari putra-putri. Falyatakumullah wal yaqul qaulan sadida. Next. Ini Ibu Bapak, untuk hari ini kita masih fokus pada di sini kesadaran tauhid. Untuk SOTS selanjutnya insya Allah kita akan melangkah ke kesadaran tanggung jawab, kesadaran sosial, dan begitu pun nanti kita akan bahas secara berjamaah, kita akan bahas secara bertahap. Kenapa saya lagi akil balik tidak sakdek saknyek, tidak mendadak, tapi memang harus dipersiapkan. Tidak ada anak itu tiba-tiba nakal, nggak ada. Tidak ada anak-anak itu tiba-tiba taat solih, tidak ada. Tidak ada anak-anak itu langsung hebat, tidak ada. Semuanya melewati proses tahap demi tahap, satu tangga demi satu tangga yang harus kita lewati. Next. Itulah kemudian kita harus bersinergi di sekolah, di rumah untuk anak-anak kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Next, yang terakhir Bu, bahwa pendidikan tauhid adalah fondasi emas masa depan anak kita. Orang tua soleh, makanan halal, dan teladan nyata melahirkan generasi beriman, berakhlak, dan berarah tauhid. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang amanah, dan kita semuanya bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Amin, Allahumma amin.